Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, kembali lagi bersama Miss Widi dalam materi pelajaran agama Islam untuk kelas 10. Nah, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Nah, ada 3 sumber dalam agama Islam atau 3 sumber-sumber hukum dalam agama Islam. Yang pertama itu ialah Al-Quran, kedua ada hadis, dan yang ketiga itu ada ijtihad ya. Nah, kemudian yang pertama itu kita akan membahas tentang apa sih pengertian, isi kandungan, dan kedudukan Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kitab suci yang berbentuk lafaz diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab dan bersifat mutawatir. Kemudian, secara lengkapnya ini dicantum dalam Quran Surah An-Nas. Ya, di sini dikatakan bahwasanya Al-Quran adalah lafal berbahasa Arab yang diturunkan kepada pemimpin kita Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita secara mutawatir yang bernilai sebagai ibadah bagi pembacanya. Nah, kemudian kedudukan isi kandungan Al-Quran yang pertama itu ialah sebagai hukum itikadiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan keimanan. Kemudian yang kedua itu ada hukum kulukiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan akhlak. Kemudian yang ketiga hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan syariah, secara khusus mencakup segala perkataan, perbuatan, akad, dan tindakan para mukallaf. Ya, kemudian di sini selanjutnya kita akan mempelajari tentang kedudukan Al-Quran sebagai hukum Islam. Yang pertama itu ialah sebagai sumber hukum pertama dan yang paling utama. Kemudian selanjutnya sebagai penegas di bidang akidah. Ya, sebagai penegas di bidang akidah. Kemudian yang C, sebagai obat penyakit rohani. Kemudian sebagai pedoman hidup setiap mukmin, dan selanjutnya sebagai pemberi kabar gembira. Dan yang keenam itu ialah sebagai pemberi motivasi lahirnya iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Nah, ini terdapat dalam Quran surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat ke-33. Nah, di sini bisa kalian perhatikan beserta ayatnya dan artinya. Inilah kedudukan dari Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Nah, ini kedudukan yang terakhir yaitu sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang tidak tertandingi. Nah, kemudian sumber hukum Islam yang kedua itu ialah hadis ataupun sunnah ya. Pengertian, isi kandungan, dan kedudukan as-sunnah. Yang pertama itu ialah pengertian as-sunnah. As-sunnah itu berarti ketetapan, cara, atau sesuatu hal yang biasa dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya isi kandungan as-sunnah. Berisi sunnah qauliyah, berarti sunnah yang berupa perkataan Rasulullah SAW. Ini berada diartikan juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang B, berisi sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Rasulullah SAW. Ya, melalui contohnya yaitu teladan Rasulullah seperti pelaksanaan sholat, zakat, dan haji. Kemudian yang ketiga, berisi sunnah takriyah, yakni sunnah yang berbentuk pengakuan atau ketetapan Rasulullah SAW. Nah, jadi ini ada 3 isi kandungan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Kemudian kedudukan as-sunnah sebagai hukum Islam. Yang A itu ialah sebagai dasar hukum Islam yang kedua. Ya, jadi as-sunnah ini merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Kemudian yang B, menguatkan dan menegaskan hukum Al-Quran.
Ya, ini ada dalam hadis riwayat Bukhari. Bisa diperhatikan ya nak ya. Nah, yang selanjutnya menjelaskan rincian atau menjelaskan dan merinci hukum yang global. Kemudian kedudukan sunnah yang keempat yaitu menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ini ada dalam hadis riwayat Muslim ya nak ya. Salah satu sifat Al-Quran berlaku sepanjang masa adalah adanya peran dan kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran yang bersifat li'at tashri, yaitu menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contohnya hadis tentang zakat fitrah, yaitu ada dalam hadis riwayat Muslim. Makanya sunnah ataupun hadis ini digunakan sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Kemudian sumber hukum Islam yang ketiga itu ialah ijtihad. Ya, apa itu ijtihad? Ijtihad berasal dari lafal ijtahada yang artinya mencurahkan tenaga dan pikiran atau bekerja semaksimal mungkin. Nah, ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syariah dan dalil-dalil syarah, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua yaitu isi kandungan dari ijtihad adalah jawaban semua persoalan hukum umat Islam yang tidak ada secara jelas jawabannya di dalam Al-Quran maupun as-sunnah ataupun hadis. Nah, persoalan umat Islam yang memerlukan jawaban hukum dapat mengambil dari hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama atau mujtahid. Nah, kedudukan ijtihad ini kesepakatan kebanyakan ulama mengatakan bahwa ijtihad di dalam ajaran Islam memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Jadi tadi sumber yang pertama itu ialah Al-Quran, kemudian yang kedua as-sunnah ataupun hadis. Nah, yang ketiga ini merupakan ijtihad yang menggunakan berbagai metode antara lain ijma, qiyas, ijtisan, ijtishab, musyalah mursalah, dan arf. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang meyakini kebenaran hukum Islam. Kebenaran hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran bersifat mutlak, artinya tidak ada keraguan sedikit pun sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini ialah kebenaran hukum Islam dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya kebenaran hukum Islam dalam as-sunnah atau hadis. Ini ada dalam Quran surah Al-Hasyr surah ke-59 ayat ke-7. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Kemudian selanjutnya meyakini kebenaran hukum Islam hasil ijtihad. Hasil-hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama mujtahid memiliki kebenaran yang sah sebagai bagian dari hukum Islam. Sebagaimana ada terdapat dalam Quran surah An-Nisa surah ke-4 ayat ke-59 yang artinya ialah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kami. Jadi siapa yang melakukan ijtihad ini, Miss? Yang melakukan ialah para ulil amri ataupun para pemimpin-pemimpin. Kemudian yang selanjutnya ialah berpegang teguh pada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi kita sebagai umat muslim, sebagai orang yang beriman, pedoman hidup kita itu ialah Al-Quran, sebagaimana dituliskan dalam buku Profesor Dr. Quraisy Shihab di dalam buku Membumikan Al-Quran mengatakan bahwa hukum Islam di dalam Al-Quran masih melangit sehingga perlu dibumikan. Membumikan itu artinya bagaimana nilai-nilai Al-Quran menjadi pedoman hidup manusia dalam setiap aspek kehidupannya. Kemudian berpegang teguh kepada as-sunnah atau hadis sebagai pedoman hidup. Jadi bukan hanya saja kepada Al-Quran, tapi kita juga harus berpegang kepada hadis ataupun as-sunnah
Ya, ini terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat ke-21. Ya, kemudian ini dia ada tercatat sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah, kemudian dicintai Allah yang diampuni dosa-dosanya. Nah, kemudian berpegang teguh pada hasil ijtihad sebagai pedoman hidup. Ya, kedudukan hasil ijtihad tidak sama dengan kedudukan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kedudukan Al-Quran dan Sunnah bersifat hati, artinya kebenaran yang pasti. Ya, jadi kalau udah Al-Quran, sudah hadis ataupun sunnah itu memiliki kebenaran yang pasti yang tidak bisa kita ragukan, atau ya sudah benar, ya pasti kebenarannya, dan wajib setiap umat Islam wajib mengikutinya. Nah, sedangkan kebenaran hasil ijtihad bersifat zani atau tentatif, artinya tidak ada jaminan terhadap kebenaran hasil ijtihad secara mutlak. Hal ini disebabkan proses ijtihad yang berbeda dalam memahami nas Al-Quran, keterpercayaan atau istiqoah terhadap hadis Nabi, ta'arud, pertentangan antara dalil, kemudian penguatan satu dalil atas dalil yang lain, ya, dan ilat atau sebab ataupun hukum. Ya. Kemudian di sini dijelaskan ada 3 kategori keberadaan umat Islam terhadap hasil ijtihad. Yang pertama, bagi seorang mujtahid tidak terikat untuk mengikuti hasil ijtihad sebagai pedoman hidup. Kemudian bagi umat Islam yang pandai, ya, ada tuntutan untuk menjadi muttabi, yakni mengikuti hasil ijtihad secara kritis, ya, secara kritis atau tidak asal-asalan ataupun tidak sembarangan, ya. Jadi ada kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu bagi orang awam, bukan kelompok mujtahid atau mutabi, ya. Orang awam ini maksudnya seperti masyarakat biasa, hukumnya wajib untuk mengikuti hasil ijtihad sebagai pedoman hidup selain Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi ingat, materi kita hari ini tadi membahas tentang sumber hukum Islam, sumber-sumber hukum dalam agama Islam. Itu yang pertama tadi ada Al-Quran, kemudian ada As-Sunnah ataupun hadis, kemudian ada yang ketiga itu ialah ijtihad. Jadi kalau kebenaran dari Al-Quran, kemudian kebenaran dari Sunnah ataupun hadis, itu tidak perlu kamu ragukan lagi kebenarannya. Tetapi bila dari ijtihad itu ada 3 kategori tadi kebenarannya, ya nak, ya. Ada 3 kebenarannya. Nah, sekianlah materi kita hari ini. Semoga adik-adik semua bisa memahami, dan jangan lupa siapkan di buku catatan masing-masing, ya, dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.